Hai mga ibrahim dan bersukai, ya hai mga di semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja Allah surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Lihatlah sendiri dalam rumah insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Gembala dipanggil dari padang rahasia menuju palungannya yang hendak. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Melihat bintangnya dan orang maju menghadap rumah sekelumanya dan pun marilah kita bersembahan hati, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bagimu dan bersama rohmu.
Selamat sore semua. Dan selamat datang kembali di Gereja Bunda Teresa Kalkuta, GPI. Pada hari ini kita merayakan Natal bersama, sekaligus juga perayaan Hari Anak Misioner Sedunia. Tepatnya esok, yang di paroki ini sudah mulai dipersiapkan selama 1 bulan ini, dan hari ini kita mensyukuri perjalanan kita bersama dalam rangka perayaan Natal dan perayaan bersama dengan anak-anak misioner pada Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-183. Kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan untuk mengalami sekali lagi betapa besar kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kita sekalian, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, bersama dengan anak-anak kita, sehingga pada hari ini kita boleh merayakan pesta Natal, Christmas Feast di paroki ini. Mengalami kebaikan Tuhan, Dia setia dalam perjalanan hidup kita. Kita dengan rendah hati sekali lagi mengakui kekurangan dan dosa-dosa kita, agar pantas dan layak merayakan peristiwa yang membawa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Kau, kami meluluhkan diri Kau, kami menyembah diri Kau, kami memuliakan diri Kau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra
penghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu yang tunggal telah menjadi manusia, dan kami mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Semoga hidup kami pun dapat kami sesuaikan dengan hidup Yesus Kristus berkat bantuan rahmat-Mu. Sebab Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, jikalau kamu tahu bahwa Kristus itu benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia suci adanya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel.
Selanjutnya, Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Ya. Tahun Baru tidak bisa dilepaskan dari Natal. Kan? Jadi 1 Januari 2026 itu hanya punya arti dikatakan 2026 Masehi. Apa artinya? Sesudah Yesus lahir. Karena itu tahun baru itu sangat erat dengan perayaan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Kita mau khotbah apa ini Pak? Anak-anak ini ya, remaja ini. Ya. Baik, anak-anak yang terkasih, halo, hai. Boleh lihat ke kandang. Coba lihat di kandang sana. Ya. Ada apa di situ? Ada apa? Ya. Oh, ada yang angkat tangan. Ada apa ini? Dia bilang apa? Ada apa? Ada apa kata? Tuhan Yesus kan? Kanak-kanak Yesus. Wow. Kita mau bicara apa lagi? Bayangkan anak kecil ini umur berapa dia? Umur berapa dia? Umur berapa? 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Kemain dia pede sekali, percaya diri sekali. Ya. Anak kecil ini dia melihat ya. Dan melihat apa di kandang? Ada banyak, no? Ada malaikat yang di atas, kemudian ada apa lagi ya? Ada unta di situ, ada 3 raja di situ ya, hari penampakan. Kemudian ada domba-domba di situ, kemudian ada sapi dan apa? Keledai. Lalu ada Yosef dan Maria, tapi DP perhatian pada siapa tadi dia bilang? Ya, kanak-kanak Yesus, Tuhan Yesus, luar biasa. Jadi dia melihat apa yang menjadi pusat perhatian dari seluruh perayaan Natal, termasuk Tahun Baru, yaitu Yesus, kanak-kanak Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, selain itu juga dalam perayaan ini dengan suasana Natal kita melihat rupa-rupa hiasan di sekitar altar ini. Selain Tuhan Yesus di kandang Natal, ada apa lagi di altar ini? Ya, ada apa di altar ini? Ya, ada hiasan ya, bunga-bunga, ada salib ya, ada lilin. Lalu ada pastor bertiga dari paroki ini, Pastor Angki, Pastor Alo dan Pastor Valen. Selain diakon Michael Kewo. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membuka mata dan melihat banyak hal yang kita lihat, tapi anak ini membantu kita. Mari orang fokus pada apa yang menjadi pusat perayaan Natal, yaitu Yesus, kanak-kanak Yesus, Yesus Kristus. Dan
bacaan hari ini justru berbicara tentang kemampuan melihat. 3 kali dikatakan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat. Melihat siapa? Yesus datang. Maka katanya kepadanya, lihatlah. Maka katanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah. Luar biasa ketika dia melihat Yesus datang, dia melihat siapa ini bukan hanya pada penampakan lahir, tapi dia melihat di balik sosok ini, figur ini, dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kita tahu inti dari perayaan Natal justru di sini, yaitu Allah yang menjadi manusia untuk menghapus dosa-dosa dunia. Dan itu diringkas dalam Injil Yohanes bab 3 pasal 3 ayat 16 ya. Boleh lihat Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sampai dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Ini inti dari seluruh Alkitab yang tebal ya. Dari perjanjian lama sudah diramalkan kedatangannya berabad-abad, ratusan tahun, ribuan tahun. Lalu dia datang dan dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sampai dia mengutus anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal, akan diselamatkan. Luar biasa. Ini ya, ini misi perutusan Allah mengutus anaknya yang tunggal. Bayangkan luar biasa ya, anak tunggal meninggalkan kenyamanan, zona nyaman, so nyaman dengan Bapa di surga, tapi mau menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita, menjadi sama seperti kita dalam segala hal. Tapi kitab Ibrani mengatakan kecuali dalam hal dosa. Dan orang hari-hari ini merayakan bagaimana ini Allah menjadi manusia, bukan tiba-tiba seolah-olah orang dewasa yang turun datang ke dunia membuat penampakan sensasi besar supaya orang percaya. Tidak. Dia mulai dengan apa? Ya, Maria mengandung 9 bulan seperti manusia, dikandung selama 9 bulan. Kemudian Maria melahirkan kanak-kanak Yesus, bayi Yesus yang orang rayakan hari-hari ini. Dan orang tahu bagaimana perjalanan kanak-kanak Yesus ini. Dikatakan dia menjadi besar, menjadi bijaksana dan bertambah kuat, dan dia semakin berkenan baik kepada Allah dan kepada manusia. Lihat ini pertumbuhan ya, Allah yang menjadi manusia, tapi dia ikut proses sejarah manusia. Dan dengan cara itu lalu dia bisa apa? Bisa dilihat, dia bisa didengarkan apa yang dia katakan, dan dia bisa disentuh ya. Ya, coba lihat ini 3 raja. Dorang datang membawa ya 3 hadiah-hadiah, emas, kemenyan dan mur, dan pasti menyentuh kanak-kanak Yesus itu. Begitu juga gembala-gembala, Maria dan Yosef, luar biasa. Ya, Allah itu begitu dekat, bisa dilihat, bisa didengar. Itu kanak-kanak mulai berteriak, mungkin mulai bergerak dan mulai berteriak, dan kemudian dia juga bisa disentuh. Luar biasa ini kado Natal yang diberikan kepada kita. Kembali kemampuan untuk melihat. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi orang tahu Yesus yang lahir dengan proses tadi ya, berjalan berkeliling, berbuat baik, diterima tapi juga ditolak, dan penolakan yang paling luar biasa yang orang selalu saksikan di mana-mana. Di gereja ada salib, di rumah-rumah ada salib, orang gantung salib ya di leher, dan di mana-mana orang pasang salib untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia yang menjadi manusia bukan hanya wah-wah dengan segala kemewahan, dengan segala kemeriahan Natal, tapi dia akhir
di kayu salib. Itulah anak domba Allah. Lihatlah, Yohanes lihat, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, anak-anak, siapa yang sokomuni? Remaja ini, remaja. Siapa yang sokomuni? Sambut. Nah, pada waktu akhir sebelum menyambut, apa yang pastor biasa ucapkan? Apa? Sebelum mau sambut, apa kote? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, lihatlah anak domba Allah, dialah yang menghapus dosa dunia. Lalu Tuhan jawab apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lihat ini, bacaan Injil tadi, lihatlah anak domba Allah. Nah, yang berikut, melihat yang berikut, Yohanes katakan, aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman bersabda, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Luar biasa Yohanes melihat, ya, bahwa yang datang ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, tapi juga dia melihat Roh Kudus, roh turun atas dia. Nah, kita ingat waktu Yesus dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, dikatakan Roh Kudus, Roh Tuhan turun seperti burung merpati. Kita ada lihat di mana kote? Ada burung merpati di sini. Oh, ini ya anak-anak coba lihat ini ya. Ini di atas ini ada burung apa ini? Burung merpati. Di sini, di kiri dan kanan. Ini gambaran dari Roh Tuhan yang turun atas Yesus. Ya, waktu dia dibaptis. Ya. Nah, dengan itu lalu dia kepenuhan Roh. Coba bayangkan orang yang kepenuhan Roh Tuhan, begitu berdaya, begitu energik, ya, sehingga dengan demikian dia mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan setia, dengan tekun, disiplin dalam hidup, taat kepada orang tua, ya, kepada bapa mamanya, taat kepada Allah bapanya, dan taat melaksanakan tugasnya. Ini karena orang yang kepenuhan Roh. Lalu yang ketiga, melihat yang ketiga, ya tadi lihatlah anak domba Allah. Lalu yang kedua yaitu aku melihat roh turun atasnya. Lalu yang ketiga, aku telah melihatnya, maka aku memberikan kesaksian, dia inilah anak Allah. Nah, orang ingat ketika Yesus dibaptis, roh Tuhan turun atasnya, lalu langit terbuka, lalu terdengarlah suara apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini waktu pembaptisan. Orang juga waktu dibaptis, orang dikasihi oleh Allah, menjadi anak-anak Allah. Yesus adalah putra tunggal, orang mengambil bagian di dalam keputraannya, orang mengambil bagian di dalam keanakannya. Dia yang sulung, oranglah anak-anak angkat dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada waktu itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow, coba bayangkan ya, dia belum berprestasi, belum ada indeks prestasi, belum pergi berjalan berkeliling kemana-mana berbuat baik, tapi dia so dengar, bukan cuma dengar dari telinga, tapi dengar di dalam hati, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia mendengarkan bahwa Allah Bapanya mengasihi dia. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya anak-anak remaja, anak-anak sekami, ini juga pengalaman kita. Coba bayangkan, ya, seperti bayi Yesus, belum berjasa, belum backing apa-apa, tapi sudah dikasihi oleh Bapanya di surga.
karena kasihnya yang begitu besar sampai dia mengutus anaknya yang tunggal. Torang juga, ya, Bapak Uskup juga, pastor-pastor, orang tua, torang pernah mengalami sebagai anak-anak bayi masih kecil, belum berjasa, belum baking apa-apa, tapi luar biasa ini kasih perhatian dari orang tua, bimbingan, pendampingan dari orang tua, luar biasa. Mereka punya cinta yang luar biasa kepada kamu. Nah, karena itu perayaan hari ini Natal bersama, Natal dalam rangka Hari Minggu Misioner Sedunia, kita diajak untuk apa? Untuk mengucap syukur atas kasih yang berlimpah yang torang so dapat dari orang tua, dari torang pe saudara-saudara, dari torang pe tanta, om, dari torang pe guru-guru, dari torang pe pembina-pembina, dari torang pe umat-umat di wilayah rohani, kelompok kategorial, dari para pastores yang memberikan perhatian pada kita. Luar biasa ini cinta. Ini so meluap berlimpah-limpah. Ini cinta kepada kita. Nah, karena itu maka seperti Yesus yang Yohanes lihat, karena cinta yang begitu besar itu, orang juga hendaknya kepenuhan Roh Kudus. Ya, ini mengalami ini the power of love. Ini daya kekuatan dari cinta yang orang terima dari mana-mana, sehingga bersama Yesus orang juga mau diutus sebagai anak domba Allah yang memberikan diri bahkan sampai mati di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Mari torang mohon agar torang sebagai anak-anak dari orang tua, ya, tapi juga anak-anak dari Allah, ya. Torang adalah anak-anak Allah yang menjadi keluarga besar. Torang juga menyadari betapa besar Tuhan mencintai kita, dan karena itu kepenuhan daya cinta, daya Roh Kudus itu untuk pergi memberikan kesaksian akan kasih cinta yang torang so terima dengan cara masing-masing, seperti anak-anak dengan gerakan, dengan dorampe tarian, dengan dorampe nyanyian, dengan dorampe pemberian diri kecil-kecilan, tapi justru dengan cara itu mereka memberi kontribusi bagi kerajaan Allah. Semoga demikian. Marilah kita membaharui sekali lagi iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita siapkan doa umat. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi gereja di seluruh dunia, semoga gereja senantiasa menampakkan wajah Kristus
yang satu dan menyatukan, serta setia menjalankan perutusannya, mewartakan Injil kepada semua bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para misionaris, animator, animatris, dan para katekis, semoga Allah senantiasa meneguhkan pewartaan dan kesaksian hidup mereka dengan penghiburan yang melimpah, agar semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penderma misi, semoga Allah senantiasa mengingat segala kebaikan mereka, melipat gandakan berkat berlimpah kepada mereka di saat ini dan dalam kehidupan abadi nanti. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner yang menjadi korban bencana alam, semoga anak dan remaja yang terdampak bencana tetap bertumbuh dalam iman dan harapan, serta menggerakkan banyak orang, khususnya sesama anak dan remaja, dalam semangat Children Healthy Children melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kelestarian ciptaan dan pertobatan ekologis, semoga kita semakin sadar akan tanggung jawabnya menjaga bumi sebagai rumah bersama, serta mampu mengubah cara hidup yang merusak lingkungan menjadi tindakan yang merawat dan melindungi ciptaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pendahulu kita yang telah merintis pembangunan komunitas Kristiani di tempat ini, semoga Allah Bapa yang Maha Baik menganugerahkan kedamaian abadi kepada para pendahulu kita yang dengan iman, pengorbanan, dan ketekunan telah merintis serta membangun komunitas Kristiani di tempat ini, dan semoga teladan hidup mereka meneguhkan kita untuk terus setia melanjutkan karya pewartaan dan pelayanan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk wujud khusus misa ini, kita berdoa bagi penyelenggara sekami paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Kiranya Tuhan tetap menyertai perjalanan hidup mereka, agar mereka menjadi tanda-tanda yang membawa sukacita kegembiraan di tengah-tengah keluarga, teman-teman, di tengah-tengah umat, dan kiranya mereka juga didampingi di dalam menjadi saksi-saksi Kristus di mana saja mereka berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga,
terimalah hati dan harapan kami yang masih berziarah untuk kembali kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan nyanyian persiapan persembahan puji syukur nomor 457. 457. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, mengagungkan segera kabar baik yang merlang, lahir Kristus Sang Terang. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan mari yang bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. (380). 380. Sajian roti yang bakti jadikan tubuh Kristus dan darah suci hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi sampai terpujilah Engkau Tuhan Allah Salam, seperti Tuhan dan menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil hidup kami dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Wahandahanlah kami Bapa dengan penuh belas, jangan diikat bersembahan bersama Sang Tuhan. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Puji syukur nomor 379. 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaatmu. Roti dan anggur wujudnya, cinta
pangalamu di dalam Yesus putramu, jiwa dan raga iman, karya dan hidupku sambutlah tanda iman dan cintaku kepada Yesus putramu. Oleh seluruh Marilah saudara-saudari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber damai, sudilah menolong kami agar dengan persembahan ini kami menghormati Engkau dengan pantas. Semoga dengan menerima sakramen ini kami semua rukun dan bersatu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan bakal. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan
doa syukur agung kedua bersama para imam. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Sudah doksologi umat menjawab dengan amin meriah. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
marilah kita meneguhkan doa-doa kita, doa permohonan, doa syukur, doa pujian dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, saya akan sembuh.
Puji syukur nomor 463. 463. Hai anak semua, cepat marilah masuk gilakah dan dengan segera hati Allah yang hidup nyenyak tergoleng di dalam palungan tenang. Perhatikanlah wajahnya berseri lembut dalam hati, meski dalam lebih mulia dibanding malaikat di surga cerah. Terbandinglah ia hidup pun kering, Maria dan Yusuf tenang dan hening, dan panggang kepala sujud menyembah malaikat di atas kemuliaannya. Sekarang pun kita hendak bertelut di muka palungan sembah di lembut. Marilah semua bernyanyi senang bersama malaikat yang putih terang. Terimalah hati yang kami beri, dan Tuhan kami pun suci bersih, supaya beroleh sentuh sabdamu bersatu hati dengan dirimu. 456. 456. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di badan sunyi, bertasuk-tasuk kami. Tampaklah putusan surga yang bersinar mulia, pengembala pun takutlah menyaksikan sikatnya.
didahului dengan doa anak misioner. Doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah. Sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicinta. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, Engkau membimbing umat-Mu agar kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Semoga dengan bantuan harta dunia kami lebih merindukan harta abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan pengumuman. Pertama-tama disampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih lainnya nanti sebentar. Tapi terima kasih terutama kepada Bapak Uskup yang bersedia hadir di tempat ini. Tidak mudah atau tidak terlalu normal perayaan begini Uskup bersedia hadir. Itu jarang-jarang. Kalau krisma wajib, maka mereka mengatakan apakah boleh minta uskup, coba saja. Kalau Bapak Uskup ada kesempatan, maka kita direncanakan jam 5 sore, kita rayakan jam 3 sore. Sesudah perayaan Ekaristi ini, nanti sesudah berkat atas permintaan pembinasa kami, Bapak Uskup akan memberikan berkat kepada masing-masing anak remaja. Berarti anak remaja sampai SMA. Kalau mahasiswa sudah juga. Apalagi itu lulus, tidak usah. Apalagi itu so tua sekali, yang tambah lagi yang dapat berkat embang. Kita tahu bersama bahwa gereja itu, Katolik itu fondasinya para rasul dan pengganti para rasul itu uskup. Itu nomor 1. Jadi Paus itu uskup Roma. Monsignor Roli itu uskup Manado. Sama dia uskup, cuma di daerah mungkin lebih kecil, lebih besar sama uskup. Dan kita semua para imam mengambil bagian dari uskup. Sehingga semua yang disebut dengan berkat, perayaan, apa semua itu tidak boleh dilepaskan dari Bapak Uskup. Maka berkat dari uskup itu berbeda dengan berkat pastor paroki. Apalagi
pastor pembantu atau lebih kecil. 220 volt, kalau pastor paroki 110 setahun. Kalau itu di bawah pastor paroki ya 60, 20, maaf bergurau. Tapi saya mau mengatakan berkat dalam artian saya bermohon kepada Bapak Uskup berikan berkat khusus dalam bentuk penumpangan tangan. Karena penumpangan tangan itu hanya ada pada tabisan, ada pada krisma. Tapi untuk anak-anak, berkat dari Bapak Uskup dalam bentuk penumpangan tangan tanpa kata, tanpa doa itu saya percaya itu suatu anugerah Roh Kudus. Maka pada hari Minggu anak misioner, baik untuk anak-anak diberikan tempat itu. Satu persatu nanti diatur oleh pendamping, membina untuk mulai dari yang anak-anak TK, SD, komunis sampai SMA kalau mau. Itu yang di atas terserah Bapak Uskup kalau beliau mau. Apalagi yang di atas 70 kalau. Tapi itu kita akan berikan sesudah berkat untuk kita semua. Dan sesudah semua upacara di sini kita akan lanjutkan kegiatan di tenda bersama untuk ya kita merayakan Ramatama kebersamaan yang akan diakhiri dengan makan malam, dan untuk di luar nanti akan diatur oleh panitia yang dikoordinir oleh Pastor Valen. Mari kita siap untuk berkat. Untuk setiap permohonan berkat kita menjawab amin, mengamini ya betul berkat Tuhan yang kami mohonkan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang menampakkan Yesus kepada semua bangsa melalui cahaya bintang menjadikan hatimu penuh iman dan sukacita untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Semoga Yesus Kristus yang disambut dengan persembahan oleh para majus mengajar kamu untuk berbagi melalui doa, derma, dan perbuatan baik agar kasih-Nya dirasakan oleh anak-anak di seluruh dunia. Dan semoga Roh Kudus menyalakan terang misi, terang perutusan dalam hatimu agar kamu menjadi sahabat bagi sesama, pembawa damai, pewarta kasih Tuhan di rumah, di sekolah, dan dimanapun kamu berada. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Anak-anak, remaja, saudara-saudari sekalian, pergilah menjadi pembawa damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Puji syukur nomor 476. 476. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
selama-lamanya berlimpah.